Setelah kemarin para buzzer-buzzernya mengunggah katanya Wapres menemui pendemo di Senayan, Jakarta, ternyata itu adalah peristiwa di Bengkulu beberapa bulan yang lalu. Itu ketemuan antara masyarakat pada kelangkaan BBM di Bengkulu, tetapi dinarasikan sebagai Gibran yang punya nyali menemui para pendemo di Senayan, dan itu hoax, tidak benar. Banyak yang terdustakan di situ. Loh, entah disebabkan faktor apa itu. Kayaknya sosok wakil presiden kita Gibran ini bukan individu yang istimewa, paling tidak bagi wong Solo. Ngapa ngomong ini? Amarga pas beraktivitas di Solo terlihat nggak kayak di lokasi lain. Banyak dikerubuti, didatangi, entah buat diajak salaman, diminta tanda tangan, atau diajak selfie. Tapi selfie istrinya nggak ikut loh kemarin. Maksudnya diajak foto sama masyarakat, para pemujanya, para yang ngefans sama Gibran. Nah, dari berbagai rekaman yang tersebar, mulai dari unggahan Gibran sendiri atau para konten kreator yang terbiasa nongkrong di Solo, rumahnya Pak Jokowi sana, hitungannya berkurang drastis. Sing do kemruyuk pada sosok milenial itu apa ya, wis jeleh, bosen. Merga itu di kotanya sendiri. Jadi wis kebiasaan ketemu tuh. Neng sekarang sebenarnya jarang di Solo. Tak mesti sebulan sekali. Pulang kampung terus keluyuran di kota Solo. Nanti lala di tayangan yang muncul itu, wakil presiden mulai perjalanan naik kereta bandara dari stasiun Palur. Palur itu timurnya kota Solo sana, ke stasiun Balapan. Dari Balapan mungkin pulang, borang ngerti itu, Begawan cuma pengen menceritakan saja kok. Gimana reaksi publik di sepanjang Gibran beraktivitas. Yang pasti dari Palur, tentu ditemani pejabat kereta api, setidaknya kepala stasiun Balapan. Nah, saat nunggu kereta datang, ada warga lain juga sebenarnya. Hanya mereka gak banyak yang mendekat. Loh, ada wakil presiden di situ, pada cuek bebek. Begawan kan ya merasa aneh. Apa memang dilarang mendekat? Dibanding saja di wali kota, kemeruyu. Kebak waktu jadi kepala daerah. Pejabat yang nemoni ngobrol ya hanya dari KAI aja itu. Yang lain berdiri agak menjauh. Nah, di stasiun Palur itu tidak banyak yang merekam juga. Jarang yang angkat HP buat mengabadikan momentum itu. Sedang kita kan yang ngerti toh, di medsos postingan merekam kegiatan pejabat. Apalagi di ruang publik, itu peristiwa yang jarang terjadi. Apalagi ini yang terlihat orang kedua di negeri ini. Apa warga nggak ngerti itu jika itu Wapres siapa dikira itu sosok yang mirip Gibran. Jadi nggak menarik. Lu pas nunggu kereta bandara warna hijau, ada beberapa menit dan seriusan ini nggak pada mendekat, pada cuek. Apa pada takut, malu atau kenapa lain? Ya nek ngono ya pas panpes rada enteng gak. Pengamanannya bisa sedikit dilonggarkan. Lalu sesaat waktu kereta datang, ya sama. Yang keluar dari kereta sekedar mengangguk, malah ada yang ngeluyur gitu aja, nggak aruh-aruh. Tahu nggak aruh-aruh? Aruh-aruh itu menyapa. Wah, ini hebat ini. Wapres nggak menarik perhatian lagi. Mungkin nggak ya, mungkin nggak. Dia punya rapal doa supaya nggak dikerubutin orang ya bisa. Ya. Situasi yang sama terjadi di dalam kereta bandara juga itu. Saya hanya mengamati aja. Perjalanan dari Palur ke Balapan kan nggak panjang tuh. Ya mungkin hanya 10 sampai 15 menit.
Meski Wapres tidak menempati kursi, hanya berdiri, biar dikira gimana gitu loh. Itu penumpang yang warga biasa. Ya udah asik sendiri-sendiri ya. Aktivitas sendiri-sendiri ya. Kayak gak ngeh gitu loh dengan pejabat yang ada di dekat mereka. Tidak saling menyapa, tidak apa, enggak. Sepertinya dicuekin aja. Apa di stasiun yang sama, di kereta sudah diumumkan, diminta tidak bersalaman, mendekat, apalagi ambil gambarnya Gibran. Diumumkan, ya mungkin enggak juga. Ini beneran bukan hal biasa. Pas Pampres yang ada, tampangnya yo biasa kabeh. Gak modelan seperti Limbat yang serem-serem. Atau macam Sylvester tuh, yang sekarang masih dicari-cari kejaksaan itu. Yang suka pelalak-pelilik sama lawan debatnya itu. Buktinya ada yang mendekat, sekedar memanggil, merekam, mengajak salaman hingga swafoto, dipersilakan saja kok. Dan terbuka sebenarnya, tapi ya nggak ada warga yang berusaha untuk menemui, mendatangi, mengajak foto. Nah, tak lama rombongan pun sampai di balapan. Dan mereka turun. Setelah wawancara dengan wartawan, termasuk direkam para YouTuber dari sumber itu. Buzzer-buzzernya Gibran dan Pak Jokowi. Gibran berjalan keluar. Nah, waktu berjalan menuju pintu keluar, sama aja. Ada banyak warga yang barengi metu stasiun. Gak ngangkat-ngangkat HP itu, merekam kehadiran Wapres ini. Aneh itu. Nah, di luar alias di depan atau teras stasiun, seperti yang tak jadikan pembuka konten ini, ada dua perempuan muda. Posisinya nggak jauh dari Wapres. Ya nggak kelihatan merekam. Jangankan merekam atau meminta foto. Itu mbak-mbaknya yang baju dan kerudung coklat itu terkesan nggak mau ngeliatin. Padahal tak amati loh. Dia masih muda loh. Kok nggak kayak kebanyakan remaja. Ada bertemu pejabat tidak sekedar salaman atau minta foto bareng. Kadang malah pada teriak-teriak histeris loh. Kayak ketemu artis itu. Nah, yang di depan stasiun balapan, gelem nyawang wae ora. Malah ibu-ibu yang menggendong anak kecil mau foto, itu didekatkan ke posisi berdiri Wapres. Dia menghentikan langkah. Ya karena pas Pampres yang mau motion menghalangi jalan dia. Otomatis kan nunggu rampung foto. Bar kuwi ya terus bus lanjut jalan. Beneran nggak ngajak salaman, apalagi minta foto segala. Nah, Wapres sendiri yang disambut wali kota Solo sempat berbincang beberapa saat di teras stasiun. Lagi-lagi gak ada yang mendatangi ajak berjabat tangan atau ngopo lah rakyat masyarakat Solo ini. Lo bilang Ngampolres mengamati atau memperhatikan banyak yang merekam itu kebanyakan memang wartawan sama konten kreatornya dia. Jadi wajar memang merekam sebab untuk dibikin konten. Dan masyarakat yang berlalu lalang orang melu-melu ngerubung. Wegah tuh mendengar yang diobrolkan atau penasaran gitu, enggak belas itu, cuek. Loh tak berapa lama, Wapres kemudian masuk mobil dan meninggalkan lokasi. Satu hal yang bisa tak bandingkan. Waktu sebelum jadi Wapres sama setelah jadi Wapres. Nek dulu suka ngajak ngobrol tuh ke rakyat. Istilahnya belanja masalah. Sekarang mengapa Gibran berbincangnya dengan para pejabat? Apa nek wis jadi pejabat gak butuh mendengarkan suara rakyat? Apa sekarang masalahnya sudah banyak sehingga wis ra butuh belanja masalah? Apa takut gak bisa merealisasikan? Bukankah justru nek sedang punya jabatan malah mesti banyak mendengar suara publik toh? Sebab kita tahu Pak Prabowo hampir gak mungkin gelem keliling bertemu sama banyak warga, mendengar apa yang mereka sampaikan. Ini yang menurutku ada sedikit beda dengan bapaknya. Waktu Jokowi jadi presiden, saya gelem tuh nemui maupun sekedar berbincang ringan sama warga yang ditemui. Malah banyak yang histeris tuh. Memanggil-manggil Jokowi itu. Ini belas cuek. Masa sih seorang petinggi negara malah menjaga jarak? Aku yang ngerti, Wapres tugas utamanya ngebantu presiden. Namun bila mau mendengar suara rakyat langsung, gak ada aturan yang dilanggar. Dan percayalah, malah kebanyakan ngobrol dengan pejabat lokal, pejabat di bawah, itu topik pembicaranya kena menyangkut tambahan anggaran buat daerah. Termasuk meminta dukungan proyek-proyek di daerahnya. Salah-salah malah pada ABS. Beda banget seandainya pejabat mendekat dan pasang telinga dengan yang dibilang rakyat. Meski kadang ada kritik yang cukup pedas. Bukankah itu resiko pejabat kalau ada kritik?
Selama ini dengan melihat kiprah Wapres itu mau ngobrol, bila dalam kegiatan tersebut. Pengalaman berbincang dengan warga, kan hal yang pernah dijalani waktu Gibran nyalon wali kota itu. Ya, sama nyalon Wapres. Pas jadi wali kota itu, Gibran ya gelem loh, berbincang sama warga, mau nyalon. Apa lalu menyadari posisinya wis Wapres? Mungkin, wah aku wis Wapres kok. Dia membatasi diri. Mboten pareng ngonten niku Pak Wapres. Nggak boleh. Mestinya loh, semestinya toh. Makin tinggi jabatan seseorang, diam, makin harus banyak mendengarkan. Nek mendengar rakyat aja males. Mendengarkan keluhan rakyat males. Padahal kewajiban pemimpin itu mensejahterakan rakyat. Memberikan solusi kepada masalah rakyat. Nek orang gelem ngrungokke keluhan rakyat, lah piye? Tak jamin kebijakan yang dikeluarkan itu enggak berbasis aspirasi rakyat. Dia enggak akan ngerti apa saja beban rakyat. Atau yang benar-benar dibutuhkan sama warga negara. Oh, jangan merasa loh, jadi orang kedua di negeri ini malah menjaga jarak. Itu mengecewakan rakyat. Loh, bila pas berbincang mendengar sambate wong cilik, nek ono kritik ya ditompo, enggak perlu dibantah. Justru ini kesempatan. Melihat progres kerjaan para pembantu presiden yang otomatis jadi tanggung jawab juga dia. Iya toh. Jadi aneh aja lah ketika orang nomor 2 di negeri ini tidak pernah ada respon dari masyarakat. Tidak jadi perhatian masyarakat. Dan masyarakat sudah cuek aja melihat kehadirannya. Ada apa ini? Masyarakat harus paham, negara sedang tidak baik-baik saja. Salam Begawan, salam Ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.